Kalau lampu yang biasa di rumah kita itu sekitar 10 watt per lampunya, terus kira-kira matahari itu berapa watt ya? Heyo, balik lagi sama Niko. Lanjut lagi kita bahas OSNK Astronomi tahun 2024. Kita lanjut ke nomor 22, yaitu tentang daya matahari. Pada jarak 1 SA, satuan astronomi, sinar matahari memberikan daya 1,4 kilowatt per meter persegi. Maka daya total dari matahari ke seluruh arah adalah berapa? Diketahui 1 SA itu nilainya segitu ya. Oke, ini tentang yang namanya luminositas dan juga flux. Tapi sebelum kita bahas itu, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Niko, bisa join membership-nya ya. Nah, begini ilustrasinya. Misal ada lampu, katakanlah 20 watt. Yang 20 watt itu yang namanya luminositas. Jadi seberapa banyak energi yang dia pakai per detik, itu menunjukkan berapa watt dia. Semakin terang lampunya, berarti nanti semakin besar wattnya, dayanya. Oke? Terus lampu yang sama, lampu 20 watt tadi, bisa terlihat terang kalau kita ngelihatnya dari dekat, tapi juga bisa terlihat redup kalau kita ngelihatnya dari jauh. Nah, yang kedua ini menunjukkan fluxnya. Seberapa terang terlihatnya. Kalau luminositas tadi, memang seberapa daya yang dipancarkannya. Gitu ya. Simpelnya gitu. Kita bahas lebih lanjut ya. So, kalau secara sederhana tadi saya bilang bahwa luminositas itu menunjukkan seberapa banyak energi yang dipancarkan tiap waktunya. Biasanya tiap detik ya. Kalau matahari itu, wah ini nih, dayanya adalah sekitar 3,85 kali 10 pangkat 26 watt. Gede banget. Nah, nilai luminositas ini tetap. Jadi ya kalau mataharinya segini ya segini wattnya, nggak berubah gitu ya. Terus kalau mau kita hitung luminositas ini dari energi dan waktu kita bisa gunakan rumus ini. Tapi kalau dari besaran lain yang diketahui dari unsur bintangnya, kita bisa pakai persamaan yang kedua ini. Di mana luminositas itu sama dengan konstanta Stephen-Boltzmann. Terus dikalikan dengan seberapa gede bintang itu alias luas permukaan bintang itu. Terus dikalikan dengan suhunya dalam Kelvin ya. Dan dipangkatkan 4. Oke? Terus kalau flux tadi, berarti secara sederhana bisa kita bilang bahwa dia nunjukin seberapa banyak cahaya yang ditangkap di jarak tertentu. Dengan kata lain, seberapa terang objek itu terlihatnya ya. Sebagian orang bilang ini mirip dengan intensitas istilahnya. Nah, ada faktor jarak berarti yang mempengaruhi besarnya flux tadi. Sama kayak ilustrasi di lampu tadi ya. So, kalau mau kita hitung, flux itu bisa kita hitung menggunakan persamaan ini, F sama dengan L per A. L-nya luminositas, A-nya beda sama yang tadi ya. Kalau tadi adalah luas permukaan bintangnya. Kalau yang ini, A-nya adalah luas permukaan bola yang menyelingkupi dari sumber cahayanya ke pengamat. Terus kalau A-nya mau diganti bisa pakai ini. Tinggal pakai 4pi R kuadrat. R kecilnya adalah jarak ya. Terus sebagai gambaran, ini adalah nilai flux dari matahari di berbagai planet. Nah, di Merkurius itu, fluxnya matahari itu adalah sebesar 8.750 watt per meter persegi. Jadi wilayah di Merkurius sebesar 1 meter persegi itu menerima daya dari matahari sebesar 8.750. Gede sekali. Terus kalau bumi sekitar 1400-an, Jupiter itu cuma 52, Neptunus itu cuma sekitar 2 malah, kecil sekali. Oke, artinya ini makin jauh, fluxnya juga makin kecil. Ya. Terus kalau kita lihat matahari dari planet-planet lain, ilustrasinya kurang lebih seperti ini.
Di samping ukurannya lebih kecil, cahayanya juga jauh lebih redup ya, semakin jauh planetnya tadi. Oke. Terus kita kembali ke soal, kita langsung hitung aja. Yang ditanyakan adalah daya ya. Daya ini istilah lain dari luminositas juga berarti. Ini luminositas. Terus yang ini adalah fluxnya. So, kalau kita pakai persamaan tadi bahwa flux adalah luminositas dibagi 4 pi R kuadrat. R-nya ini adalah jarak tadi ya. Terus kalau mau cari luminositas berarti ini tinggal kaliin aja. Berarti fluxnya kali 4 pi R pangkat 2. Udah, tinggal cemplungin aja. Nilainya ini 1,4 kW, K-nya kilo ya. Kita ubah ke watt aja kali 1000 berarti 1400 kali 4 pi kali jaraknya. Ini jarak berarti jarak dari bumi matahari, yaitu 1 SA. Nilainya segini. Tapi ingat ini kilometer. Kita perlu ubah dulu ke meter kali 1000 juga. Berarti nilainya adalah 149,597, 870, 700. Jangan lupa pangkat 2. Ini detail sekali 1 SA-nya ya. Ngikut aja lah pokoknya. Terus tinggal pencet kalkulator. Nah, so tadi 1400 kali dengan 4 pi. Pi mencetnya pakai shift dulu ya. Shift, baru ini. Muncul pi-nya. Baru kita kali, terus ini tadi ya. 149,597, 870,700. Pangkat 2 jangan lupa. Nah, pangkat 2. Terus tinggal sama dengan. Tada! Dapat nilainya adalah segini. Saya ambil beberapa angka belakang koma aja ya. 3,94 kali 10 pangkat 26 watt. Kalau mau diubah ke kilowatt berarti tinggal dibagi 1000 alias pangkatnya kurangin 3 aja. Jadinya ini pilihannya dibuletin lagi. Ini anggaplah jadi 4 kali 10 pangkat 23 kilowatt. So the answer is D. Nah, gini nih. Kaitannya flux dengan luminositas ya. Kayaknya straightforward aja nih pertanyaan yang ini. Nggak terlalu repot. Tapi tetap harus dipastikan ya. Bahwa yang soal mudah seperti ini harus tetap bisa diamankan gitu ya. Terus jangan lupa cek playlist fotometri. Karena banyak sekali pertanyaan tentang flux, luminositas, dan lain-lain yang udah Niko bahas. Jadi jangan stop sampai di sini. Pastikan kalian nyobain itu biar ngecek, beneran udah bisa apa belum nih gitu. Ya. Terus Niko udah siapin juga soal challenge. Ada 2 pertanyaan soal challenge yang kaitannya sama flux dan luminositas. Boleh langsung dicoba nih. Kalau udah dapat dua-duanya, berarti udah oke nih. Ya. Dan seperti biasa pembahasannya akan Niko post buat member ya. Terus kalian masih bingung boleh langsung tanya aja. Yang mau dukung langsung Niko bisa melalui traktir.id/udaniko. Itu dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.